أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم لا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكر الله في من عنده. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita bersyukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang banyak kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang katakan dalam Al-Qur'an, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? 31 kali Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang ayat ini agar kita bersyukur, berfikir begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, sampai pagi ini, sampai hari ini masih ada iman dan Islam dalam diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti pagi hari orang ini beriman, sore harinya bisa menjadi kafir. Sebaliknya, sore hari beriman bisa jadi pagi harinya menjadi kafir. Tidak ada yang tahu kondisi keadaan iman kita ini. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Sampai hari ini kita masih ada di nikmat yang besar. Kalau nikmat harta, hadirin, semua orang dikasih. Bahkan orang kafir lebih banyak lagi dikasih. Harta ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu hanya sebesar sebelah sayap nyamuk saja nikmat dunia. Maka Allah kasih cuma-cuma. Tapi nikmat ini Masya Allah, kita syukuri. Allah berikan nikmat ini kepada kita. Satu orang mati, meninggal dunia, dia tidak membawa iman, hadirin, maka alamatnya dia akan kekal khalidina fiha abada, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu orang mati, dia membawa iman walaupun sebesar zarrah, maka Allah akan masukkan dia ini ke dalam syurga yang luasnya 10 kali dunia. Syukur kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan, kita ucapkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliau, hadirin mulia, berkat pengorbanan beliau, tetesan keringat, bahkan tetesan darah beliau, agama ini sampai kepada kita. Nabi Isa alaihi salam sampai menjelang pergantian Nabi Muhammad diturunkan ini jaraknya 600 tahunan lebih. Begitu Nabi Isa meninggal, banyak orang, banyak kaumnya yang murtad lagi, menyembah sapi, menyembah patung dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kita 1400 tahun ditinggal baginda Nabi Muhammad SAW, masih kita kenal dengan
Allah. Kita banyak berselawat kepada Nabi, salawat kepada baginda Nabi dan sahabat. Kita ingat jasa-jasa beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang agung, yang besar juga Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yakni kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh dengan curahan rahmat, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, hadirin. Jangan sampai Ramadan ini datang dan berlalu begitu saja, hadirin. Maka para ulama yang faham ini nilai Ramadan, hadirin, dia tidak akan melewatkan Ramadan ini dengan sia-sia. Sehingga Nabi SAW ingatkan, jika kamu tahu nilai Ramadan ini, maka kamu akan berdoa kepada Allah agar 1 tahun ini penuh dengan bulan Ramadan. Begitu tinggi, hadirin, begitu besar nilai bulan Ramadan ini. Maka jangan sia-siakan, bahkan kata ulama, sedetik pun jangan disia-siakan ini bulan Ramadan, hadirin. Bayangkan, sedetik pun jangan kalian sia-siakan. Hari ini kondisi kita masih banyak perkara yang sia-sia kita kerjakan. Contoh kecil, hadirin, HP. Nah, ini yang kecanduan kita. HP ini nggak terasa kita buka 5 menit, 10 menit, nanti tutup. Sebentar lagi pegang lagi, tutup lagi. Nggak terasa sudah 1 jam, 1,5 jam duduk sambil santai, tiduran, pegang HP, hadirin. Ini kondisi kita ini. 1,5 jam sia-sia, hadirin. Coba kalau kita manfaatkan 1,5 jam tadi kita untuk baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, maka udah beda nilainya, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan karunia kepada kita nikmat yang agung di bulan Ramadan ini, jangan disia-siakan lagi, hadirin. Mana tahu Ramadan ini Ramadan terakhir kita, hadirin. Siapa yang tahu umur? Apalagi udah mendekati 60, 70 tahun. Umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70 tahun. Ini warning, hadirin. Kurangi yang sia-sia itu. Kalau enggak seperti ini aja nanti keadaan kita, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan. Kita perbaiki diri kita. Kita niatkan, ya Allah, perbaiki diri. Islah diri, hadirin. Ibadah kita masih jauh. Salat kita pun masih jauh. Niatkan di bulan Ramadan ini salat kita bisa kita jaga, hadirin, di masjid full 5 waktu berjamaah. Jadi kita pasang target, hadirin, di bulan Ramadan ini. Target saya 1 kali khatam mungkin untuk dalam baca Quran. Yang udah biasa 1 kali, tingkatkan 1,5 kali atau menjadi 2 kali, hadirin. Karena antara Ramadan dengan Quran ini tidak bisa dipisahkan, hadirin. Ramadan dengan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan. Begitu erat hubungannya. Karena Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Kitab-kitab yang lain juga diturunkan di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan tidak baca Quran, apalagi tidak buka Quran, hadirin. Nauzubillah min dzalik. Ada hubungan dekat antara Ramadan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kita maksimalkan, hadirin. 24 jam Allah kasih semua waktu kepada kita. Masa tidak bisa kita pegang Quran, baca Al-Quran, hadirin? Maka kita manfaatkan. Mumpung masih awal-awal ini, kita doa kepada Allah, minta kekuatan sama Allah, hadirin. Khuliqal insana dha'ifa. Allah ciptakan memang kita ini dalam keadaan lemah, hadirin.
Kita ada yang maha kuat, doa kepada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh doa, Allah kasih kekuatan untuk kita. Kita jaga ini Al-Quran hadirin. Salat, Al-Quran, kita buat target hadirin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, kasih sayang antara kita dengan sesama hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di masjid kita ada program untuk memberikan sedekah buka puasa hadirin, berbagi kepada sesama. Maka kita datangkan makanan yang ada dalam di rumah kita untuk ke masjid. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka, maka baginya pahala sama seperti orang yang berpuasa hadirin, tanpa mengurangi pahala orang ini. Barang siapa memberikan minuman kepada orang yang berbuka, maka Allah akan memberikan minum yang mana dengan minum ini dia tidak akan haus selamanya nanti di Telaga Kausar. Ini nikmat yang besar, jangan kita sia-siakan, apalagi kita dongkol. Hantarkan makanan, minuman yang terbaik untuk kita. Setahun sekali hadirin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadirin keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini. Apalagi setiap malam ada pengajian, ada ceramah hadirin. Duduk di dalam majlis, la yaqudu yadhkurunallah illa hafathumul malaikah, kata Nabi. Tidaklah satu kaum berkumpul duduk dalam mengingat Allah kecuali Allah turunkan malaikat hadirin. Jadi di majlis ini banyak malaikatnya. Sahih ini hadirin. Orang-orang yang Allah berikan khusus kasyaf, rasa dia ini berderet malaikat hadirin sampai ke arsy. Malaikat bersop-sop duduk sampai ke arsy Allah SWT. Allah turunkan malaikat di majelis ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat di majelis ini hadirin. Jadi kalau ada majelis jangan keluar. Ini menolak rahmat namanya. Duduk hadirin, dengarkan. Mendengarkannya saja dapat rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa nazzalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan di hati kita. Wa dzakarallahu fi man indah. Nama kita ini hadirin yang duduk di majelis ini, si fulan bin si fulan, disebut-sebut oleh Allah di majelis para malaikat yang mulia lagi. Sudahlah banyak turun rahmat, dapat ketenangan, nama kita disebut-sebut, kemudian begitu berakhirnya majelis, dosa kita diampuni hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bulan ini penuh dengan rahmat, duduk di majelis rahmat, Masya Allah, bercurah-curah hadirin. Maka kita manfaatkan. Kembali kita mengingatkan, manfaatkan Ramadan ini, jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja hadirin. Datang dan pergi begitu saja, tidak ada kesan perubahan nanti dalam diri kita. Inilah bulan tarbiyah untuk kita. Jadi kita niatkan azam dalam hati kita, ya Allah, kita ini ingin jadi lebih baik hadirin. Sehingga nanti begitu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan baik, iman kita baik, amal kita baik, kita berharap kita dipanggil husnul khatimah hadirin. Jadi insya Allah kita manfaatkan. Demikian begitu saja penyampaian singkat kultum kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.